Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selisai Putri di sini akan menjelaskan apakah suatu data menggunakan uji Lilliefors atau chi kuadrat dan juga apakah menggunakan uji F atau uji Berlet. Langsung saja kita lihat untuk data yang pertama. Nah, di sini ada data kelas eksperimen dengan N-nya berjumlah yaitu 29. Nah, berarti di sini kita menggunakan uji Lilliefors. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tulis dulu nomor. Yang kedua nilai. Yang ketiga Z, lalu FZ, SZ, dan yang terakhir yaitu FZ dikurang SZ. Nah, selanjutnya yaitu untuk nilai. Kita blok dulu. Kita blok sampai bawah. Kemudian kita copy. Nah, kita pastikan ke sini. Nah, selanjutnya yaitu ini kan datanya masih dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, untuk uji Lilliefors kita membutuhkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita klik sort and filter, sort small, baru sort. Nah, data kita sudah dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kan masih dalam bentuk pecahan, lalu kita bentuk dalam bentuk bilangan biasa. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita beri nomor 1, 2. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini kan masih angka 2 semuanya, lalu kita tekan pilih fill series. Nah, kemudian untuk mencari nilai Z kita memerlukan yaitu rata-rata dan juga nilai standar deviasi. Yang pertama kita cari dulu rata-ratanya. Rata-rata rumusnya yaitu sama dengan average nilai dari atas sampai bawah. Enter. Nah, didapatlah rata-ratanya 84. Kemudian standar deviasi. Nah, ini rumusnya yaitu sama dengan STDEV blok nilai dari atas sampai bawah. Enter. Nah, di sini kan ada 5 angka di belakang koma, lalu kita jadikan 2 angka saja di belakang koma. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai Z. Namun sebelum kita mencari nilai Z, kita bordir dulu semuanya. Dari yang ini
kita bordir dulu. Pilih all bordir. Nah, yang ini sudah kan? Nah, selanjutnya kita mencari yaitu nilai Z. Nilai Z rumusnya sama dengan buka kurung nilai dikurang rata-rata tutup kurung dibagi standar deviasi. Nah, ini sebelum kita turunkan, kita kunci terlebih dahulu dengan menekan F4. Ini juga dikunci. Nah, baru tekan enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, didapatlah nilainya ini. Selanjutnya yaitu untuk nilai FZ. Rumus FZ yaitu sama dengan normalitas distribusi. Nah, yang ini tekan Z, enter. Nah, didapatlah ini hasilnya. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, ini. Kemudian untuk nilai SZ itu rumusnya yaitu dengan mencari sama dengan if buka kurung nilai ini sama dengan nilai ini titik koma baris kedua pada SZ titik koma nomor 1 dibagi jumlah data yaitu 29 tutup kurung enter. Nah, ini juga kemudian kita tarik ke bawah. Nah, dapatlah ini hasilnya. Selanjutnya itu untuk mencari FZ dikurang SZ itu sama dengan ABS FZ dikurang SZ, enter. Lalu ini juga kita tarik ke bawah. Nah, didapatlah ini hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari L, hitung. Rumusnya itu sama dengan max di blok semua data yang terdapat di FZ dikurang SZ. Enter. Didapatlah nilai L hitungnya. Kemudian untuk L tabel karena dia berjumlah 29 data. Nah, di sini kita lihat untuk L tabelnya yang mendekati yaitu 30 dengan taraf signifikansinya kita ambil 0,05 yaitu berarti
ini 0,161. Tabelnya yaitu 0,161. Nah, jadi kesimpulan dikarenakan L hitungnya lebih kecil dari L tabel, maka kesimpulannya yaitu data berdistribusi normal. Data berdistribusi normal. Data 1 sudah didapat kesimpulannya, maka kita lihat untuk data yang kedua. Nah, di sini ada data kelas kontrol dengan jumlah N-nya yaitu ada 30 data. Nah, berarti kita masih menggunakan uji Lilliefors. Langkah yang pertama yaitu kita buat nomor, nilai, Z, FZ, SZ, FZ dikurang SZ. Nah, untuk nilai ini kita blok dulu. Kita blok sampai bawah. Kita copy, pindahin ke sini. Nah, ini kan datanya masih dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita urutkan dari yang terkecil ke yang besar, yaitu sort and filter. Sort, kita pilih sort small. Sort. Nah, data kita sudah dari yang terkecil terbesar. Kemudian kita jadikan ke bentuk pecahan biasa. Nah, selanjutnya itu ini kita beri nomor. Ini nomor 1, 2, 3. Ini kita tarik aja ke bawah. Terus pilih fill series. Nah, data kita sudah dari nomor 1 sampai 30. Kemudian ini kita all border dulu semuanya. Kita blok. Pilih all border. Nah, kemudian diketengahkan. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai Z itu kita cari dulu rata-rata sama standar deviasi. Rata, ini rumusnya sama dengan average dari nilai yang pertama sampai yang terakhir di blok, jadi enter. Nah, dapatlah rata-ratanya 66. Selanjutnya untuk standar deviasi. Nah, ini rumusnya sama dengan ST DEV
nilai atas sampai bawah. Enter. Dapatlah standar deviasinya. Ini kita jadikan 2 angka belakang koma. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa mencari nilai Z. Rumusnya sama dengan nilai buka kurung sama dengan buka kurung nilai dikurang rata-rata tutup kurung dibagi standar deviasi. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu dengan menekan F4, ini juga dengan F4. Nah, baru tekan enter. Nah, dapatlah hasilnya segini. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai FZ. Kita besarkan dulu. Rumusnya itu sama dengan normalitas distribusi yang ini, kemudian Z. Enter. Ini kita tarik sampai bawah. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai SZ. Rumusnya sama dengan if buka kurung nilai atas sama dengan nilai yang ini, titik koma, baris kedua SZ, titik koma, nomor 1 dibagi dengan jumlah data, dibagi dengan 30, tutup kurung, enter. Ini juga tinggal ditarik, tarik sampai bawah. Nah, didapatlah hasilnya segini. Kemudian mencari nilai FZ kurang SZ. Ini rumusnya sama dengan ABS nilai FZ dikurang SZ. Enter. Nah, ini tinggal ditarik, tarik ke bawah. Nah, didapatlah hasilnya segini. Selanjutnya kita mencari nilai L hitung. Rumusnya yaitu sama dengan max nilai FZ ini di blok FZ di blok nah, enter. Dapatlah nilai L hitungnya. Selanjutnya yaitu mencari nilai L tabel. Nah, ini kita bisa melihat di tabel untuk uji Lilliefors. Nah, ini data kita kan ada 30. Kita lihat di 0,05 standar deviasinya, yaitu ini 161 0,161 0,161. Jadi kesimpulannya
Nah, di sini kan karena L hitungnya kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Data berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu kita akan menguji untuk uji homogenitas, yaitu menggunakan uji F, karena di sini ada dua kelas. Nah, yaitu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ini untuk nilai yang eksperimen dan ini untuk nilai kontrol. Nah, langkah-langkah dalam uji F itu yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Ada H0 dan HA. H0 varian homogen, sedangkan HA variannya tidak homogen. Nah, yang kedua kita pilih taraf signifikansinya, yaitu dengan 0,05 atau 5%. Yang ketiga, kriteria ujinya yaitu di mana F hitungnya kecil dari F tabel, berarti terima H0. Nah, yang keempat, mencari nilai F hitung dan F tabel, dan kemudian kita bandingkan untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu untuk mencari F hitung dan F tabel, terlebih dahulu kita harus mencari varian 1 dan varian 2-nya. Varian 1 itu rumusnya sama dengan var Nah, ini kita blok dari atas sampai bawah nilai yang di varian 1. Nah, enter. Nah, untuk varian 2-nya ini juga sama, rumusnya sama dengan var nilai yang dikontrol, kita tarik sampai bawah, enter. Nah, di sini varian 2-nya adalah yang lebih besar, yaitu 586,964. Berarti untuk mencari F hitung kan harus varian besar dibagi varian kecil, berarti rumusnya sama dengan varian besar dibagi varian kecil, enter. Untuk mencari F tabel ini rumusnya sama dengan F, kita pilih yang ini, improbability, baru taraf signifikansinya yaitu 0,05 titik koma jumlah data dikurang 1. Jumlah data yang pertama yaitu ada 29 dikurang 1, 28 titik koma. Yang kedua yaitu ada 30 dikurang 1, 29, enter. Nah, didapatlah F tabelnya. Mencari kesimpulan yaitu F hitungnya kecil dari F tabel. Nah, di sini F hitungnya besar dari F tabel, berarti kesimpulannya yaitu tolak H0, berarti data tidak homogen. Tolak H0. Karena tolak H0 berarti ini varian data tidak homogen. Varian data
tidak homogen.